Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Renantias dengan NIM 2019-210460. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Forum for Corporate Governance in Indonesia menjelaskan sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien serta sustainable di sektor korporasi. Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, serta stakeholder internal dan eksternal yang lain, sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Good corporate governance juga diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan good corporate governance perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Lalu selanjutnya itu ada prinsip dasar Good Corporate Governance. Tujuan Good Corporate Governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi Dewan Komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan. Dalam praktiknya, Good Corporate Governance berbeda pada setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, serta sosial dan budaya. Asas Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut merupakan penjelasan masing-masing asas Good Corporate Governance yang dikemukakan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia. Yang pertama itu ada transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dan mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Lalu yang selanjutnya itu ada responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu selanjutnya ini ada independensi. Di sini itu untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Lalu yang terakhir ada kesetaraan dan kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatannya,
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer, karena di antara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Revanade Pramesti dengan NIM 2019-210455. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai mekanisme Good Corporate Governance. Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Ratnasari 2011, mekanisme Good Corporate Governance adalah cara, prosedur, dan aturan untuk menghasilkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Aturan ini berupa seperti mengatur bagaimana pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan atau wewenang pihak pemegang saham dalam menerima haknya. Atau juga bisa seperti pihak kreditur ataupun karyawan dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. Sehingga dengan sistem yang telah berlaku, maka akan muncul sebuah tata kelola perusahaan yang baik dan akan terhindar dari berbagai macam konflik yang tidak diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait. Mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada mekanisme internal dan yang kedua ada mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti jumlah dewan direksi, lalu dewan komisaris maupun komisaris independen. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan. Contohnya seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. Lalu yang selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu mengenai pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa corporate governance sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain, sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan perlunya peningkatan Good Corporate Governance atau GCG, maka Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI 2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Nomor 8/14/PBI 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI 2006 mengatur tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah GCG memberikan pengaruh terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang telah go public dan tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini ada kerangka teoritis dan hipotesis. Yang pertama di sini ada indikator dan self-assessment Good Corporate Governance. Self-assessment GCG merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berisikan tentang 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG. Yang pertama di sini ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Lalu yang kedua ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Lalu yang ketiga ada kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Lalu yang keempat ada penanganan benturan kepentingan. Lalu yang kelima ada penerapan fungsi kepatuhan. Lalu yang keenam ada penerapan fungsi audit intern.
Lalu yang ketujuh ada penerapan fungsi audit ekstern. Lalu yang kedelapan ada penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern. Lalu yang kesembilan ada penyedia dana kepada pihak terkait dan penyedia dana besar. Lalu yang ke-10 ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Dan yang terakhir ada laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal serta rencana strategi bank. Dalam pelaporan self-assessment GCG ada beberapa tahapan sampai pada hasil akhir penilaian komposit, serta bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan self-assessment GCG bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan atau pengawasan Bank Indonesia. Pertama, menetapkan nilai peringkat per faktor dengan melakukan analisis self-assessment dengan cara membandingkan tujuan dan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sebenarnya. Lalu yang kedua, menetapkan nilai komposit hasil self-assessment dengan cara membobot seluruh faktor dan menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan predikat terhadap kompositnya. Dalam menetapkan predikat perlu diperhatikan batasan, yaitu yang pertama, apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai peringkat 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai bank adalah cukup baik. Lalu, apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai peringkat 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai bank adalah baik. Lalu selanjutnya, apabila hasil pelaksanaan self-assessment GCG bank menunjukkan perbedaan yang material, yakni mengakibatkan hasil predikat komposit yang berbeda, maka bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan self-assessment GCG bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia. Revisi hasil self-assessment pelaksanaan GCG bank tersebut harus dipublikasikan dalam laporan keuangan ke publikasi bank pada periode terdekat, meliputi nilai 5 komposit dan predikatnya. Hasil penilaian pelaksanaan GCG sebagaimana yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG. Satuan pengukuran dalam self-assessment GCG adalah nilai absolut yang sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau kemampuan bank dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sedangkan rasio profitabilitas menurut Mamduh Muhammad Hanafi dan Abdul Halim tahun 2005 adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Pada umumnya, rasio profitabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, antara lain yaitu yang pertama ada Return on Asset atau ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi kinerja. Dan berdasarkan lampiran 1D SEBI nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio ini dirumuskan dengan ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset lalu dikali 100%. Lalu yang kedua ada Return on Equity atau ROE. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal dan tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini dirumuskan dengan rumus yaitu ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata modal inti lalu dikali dengan 100%. Pada rasio ini dapat langsung diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Lalu yang ketiga ada Net Interest Margin atau NIM. NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola
produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga dari kegiatan operasional bank. Lalu rasio ini dapat dirumuskan dengan NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif lalu dikali dengan 100. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-21-0437. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai kerangka teoritis dan hipotesis. Yang selanjutnya ada kinerja saham. Dalam penelitian ini, kinerja saham perbankan diukur dengan return saham dan price to earning ratio atau PER. Lalu untuk return saham adalah keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan melakukan investasi. Menurut Robert Ang, setiap investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai return baik langsung maupun tak langsung. Lebih lanjut, Robert Ang menyatakan bahwa komponen return terdiri dari dua jenis, yaitu current income atau pendapatan lancar dan capital gain atau keuntungan selisih harga. Komponen dividen tidak dimasukkan dalam perhitungan karena berpotensi menyebabkan terjadinya outlier dan dilakukan dengan alasan agar dapat mengetahui perubahan harga saham yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada price to earning ratio atau PER. PER merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham atau market price dengan earning per share atau EPS. Kegunaan dari PER ini adalah untuk melihat bagaimana pasar itu menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh EPS-nya. Saham yang mempunyai PER semakin kecil akan semakin bagus, yang berarti saham tersebut semakin murah. Biasanya PER suatu saham dibandingkan dengan PER industrinya untuk melihat kinerja saham tersebut terhadap kinerja rata-rata pada industri tersebut. PER dihitung dengan menggunakan rumus yaitu P dibagi EPS, di mana P adalah harga saham dan EPS adalah laba per lembar saham. Yang selanjutnya ada pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas dan kinerja saham. Dengan penerapan GCG, maka proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan GCG ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif. Rasio-rasio yang mampu mewakili profitabilitas perusahaan seperti ROA, ROE, dan NIM memiliki hubungan positif signifikan dengan GCG, sehingga makin baik pengelolaan perusahaan, maka perusahaan akan makin mampu menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu, diperkirakan pengaruh GCG terhadap ROA, ROE, dan NIM adalah positif. Yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama ada H1, yaitu GCG berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. H2 yaitu GCG berpengaruh positif terhadap ROE. H3 GCG berpengaruh positif signifikan terhadap NIM. H4 GCG berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Dan yang terakhir H5 GCG berpengaruh positif signifikan terhadap PER. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif karena terdapat hipotesis penelitian yang merupakan dugaan peneliti. Berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik kepustakaan atau dokumentasi. Selanjutnya ada batasan penelitian. Sampel pada penelitian ini dibatasi hanya terdiri dari perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian hanya tahun 2008 yang merupakan tahun yang paling update. Penelitian ini dilakukan karena annual report tahun 2009 belum tersedia. Identifikasi variabel. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah corporate governance,
profitabilitas yang diukur dari ROA, ROE, dan NIM, dan kinerja saham yang diukur dari return saham dan PER. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Corporate governance diukur dengan menggunakan nilai komposit self-assessment GCG. Nilai komposit merupakan kategori penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berisikan 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG. Indikator ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan tahun 2008. Mengingat nilai komposit ini menunjukkan bahwa makin kecil nilai komposit, maka makin baik penerapan GCG. Maka perlu dilakukan reverse nilai komposit agar sesuai dengan hipotesis yang telah dirumus. Reverse nilai komposit dilakukan dengan cara mengurangkan nilai komposit dengan nilai tertinggi nilai komposit. Contohnya seperti nilai komposit adalah sebesar 3,5. Maka nilai reverse-nya adalah sebesar 5 dikurangi 3,5 sama dengan 1,5. Jadi semakin besar nilai reverse-nya itu, maka makin baik penerapan GCG-nya. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Tidak semua anggota populasi ini tuh akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sampel ini ditentukan berdasarkan syarat yang ditentukan, yaitu yang pertama, emiten telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada awal tahun 2008 dan masih tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun 2008. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, diketahui bahwa terdapat sebanyak 27 emiten yang bergerak sektor perbankan yang telah tercatat pada awal tahun 2008 dan sebanyak 28 masih tercatat hingga akhir tahun 2008. Yang kedua, terdapat bank yang tidak melakukan corporate action yang menyebabkan perubahan harga teoritis saham seperti pembagian saham bonus, pemecahan harga saham atau stock split, dan perusahaan emiten mengeluarkan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue selama tahun 2008. Berdasarkan hal ini, terdapat 27 emiten yang memenuhi syarat ini. Dan yang terakhir, tersedia data secara lengkap. Selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross-section. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah data harga saham awal, tahun dan akhir tahun dari perusahaan sektor perbankan selama periode penelitian yaitu tahun 2008. Sedangkan untuk indikator GCG diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan tahun 2008. Semua data ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi. Regresi merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Model regresi yang digunakan yaitu yang pertama, Y1 sama dengan alfa 1 plus beta 1X plus E. Y2 sama dengan alfa 2 plus beta 2X plus E2. Yang ketiga ada Y3 sama dengan alfa 3 plus beta 3X plus E3. Y4 sama dengan alfa 4 plus beta 4X plus E4. Dan yang terakhir ada Y5 sama dengan alfa 5 plus beta 5X plus E5. Di mana Y1 merupakan ROA, Y2 itu ROE, Y3 NIM, Y4 return saham, dan Y5 adalah PER. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, dan alfa 5 yaitu konstanta. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5 adalah koefisien regresi. X sama dengan GCG, dan E1, E2, E3, E4, dan E5 adalah residual term. Yang terakhir ada pengujian hipotesis. Penelitian ini menguji pengaruh GCG terhadap profitabilitas dan kinerja saham.
terdapat satu variabel bebas atau independent variable dengan beberapa variabel terikat atau dependent variable, yaitu ROA, ROE, NIM, return saham, dan PIR. Pengujian dilakukan dengan uji regresi sederhana. Adapun tahap pengujian ini adalah yaitu yang pertama ada uji regresi sederhana. Tidak mensyaratkan bahwa model yang diuji harus terbebas dari asumsi klasik. Uji model penelitian ini dilihat dari hasil uji F. Bila hasil uji F memiliki nilai probabilitas signifikan p-value lebih besar dari 0,05 pada alfa sama dengan 5%, maka model dikatakan fit. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka model tidak fit. Yang kedua, uji T digunakan untuk menguji di hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5. Adapun langkah-langkah pengujiannya ini yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis statistik. Yang kedua, menentukan alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, yaitu menentukan kriteria penolakan hipotesis. H0 ditolak jika probabilitas signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel dan koefisiennya bertanda positif. Yang selanjutnya ada interpretasi dan analisis hasil pengujian hipotesis, dan yang terakhir membuat simpulan berdasarkan hasil interpretasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tasya Regina Priscilia dengan NIM 2019-210434. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis data dan pembahasannya. Nah, ini di tabel 4 dapat dilihat bahwa untuk nilai skor komposit GCG atau reverse tertinggi adalah sebesar 3,9 dan yang terendah sebesar 2,83. Nah, hal ini membuktikan nilai terbaik skor komposit GCG adalah sebesar 1,1 atau 3,9 setelah dilakukan reverse. Sedangkan nilai terburuk skor komposit GCG dari perusahaan sampel adalah sebesar 2,17 atau 2,83 setelah dilakukan reverse. Nah, variabel NIM ini memiliki nilai maksimum sebesar 11% yang didapat pada Bank Danamon dan Bank BRI. Sedangkan nilai minimum variabel ini adalah sebesar 3% yang terdapat pada Bank Victoria. Nah, nilai rata-rata variabel NIM adalah sebesar 5,89. Variabel ROE memiliki nilai maksimum sebesar 27% terdapat di Bank BRI. Lalu untuk nilai minimum variabel ini adalah 0,37 yang terdapat di Bank ICB Bumi Putra. Nilai rata-rata variabel ROE adalah sebesar 10,22%. Pada pengujian hipotesis 2 terlihat bahwa koefisien regresi pengaruh variabel bebas GCG terhadap ROE sebagai variabel terikat adalah bertanda positif sebesar 0,114 yang memiliki makna bahwa makin baik skor indikator komposit GCG, maka akan semakin meningkat ROE-nya. Berdasarkan hal ini, maka H2 yang menyatakan GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE diterima. Nah, nilai T hitung adalah sebesar 3,247 yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai T hitung dengan DF. Lalu untuk pengujian hipotesis ketiganya, terlihat bahwa koefisien regresi pengaruh variabel bebas GCG terhadap NIM sebagai variabel terikat itu adalah bertanda positif sebesar 0,022 yang memiliki arti bahwa makin baik skor indikator komposit GCG, maka akan semakin meningkat pula NIM-nya. Nah, nilai T hitung dari koefisien regresi pengaruh variabel bebas GCG ini sebesar 2,276 yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai T hitung DF. Nah, berdasarkan hal ini, maka H3 yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap NIM diterima. Lalu pada pengujian hipotesis 4, terlihat bahwa koefisien regresi pengaruh variabel bebas GCG terhadap return saham sebagai variabel terikatnya itu bertanda positif sebesar 0,017
yang memiliki arti semakin baik skor indikator komposit GCG-nya, maka semakin meningkat pula return saham. Nah, nilai T hitung adalah sebesar 0,773 yang ternyata lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai T hitung DF. Berdasarkan hal ini, maka H4 yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap return saham ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Nah, untuk pengujian hipotesis kelima itu koefisien regresi pengaruh variabel bebas GCG terhadap PER sebagai variabel terikat adalah bertanda positif sebesar 26,022 yang memiliki makna semakin baik skor indikator komposit GCG, maka akan semakin meningkat pula PER-nya. Nilai T hitung dari koefisien regresi pengaruh variabel bebas GCG ini sebesar 2,206 yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai T hitung DF. Berdasarkan hal ini, maka H5 yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap PER diterima. Yang selanjutnya adalah pengaruh GCG terhadap profitabilitas. Nah, berdasarkan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan, maka GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan pada indikator-indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan seperti ROA, ROE, dan NIM. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin baik GCG, maka akan semakin meningkat pula tingkat profitabilitasnya. Selanjutnya ada pengaruh GCG terhadap kinerja saham. Nah, berdasarkan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan, diketahui bahwa GCG ini berpengaruh signifikan terhadap PER dan pengaruhnya adalah positif. Namun GCG ini tidak berpengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini bisa terjadi karena pada saat periode penelitian, dalam penelitian ini, pasar saham itu sedang mengalami penurunan yang tajam dan drastis atau crash akibat terkena dampak krisis finansial global. Nah, hampir semua saham mengalami penolakan otomatis atau auto rejection oleh sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Karena penurunan harga saham yang ada itu sudah mencapai parameter yang ditetapkan oleh pihak otoritas bursa. Nah, perusahaan finansial dan perbankan ini merupakan saham-saham yang terkena imbasnya sangat besar. Akibatnya ada kebutuhan dana yang mendesak untuk menyelamatkan perusahaan induknya di Amerika Serikat, maka banyak perusahaan investasi asing yang beroperasi di Indonesia melakukan aksi jual saham untuk memperoleh dana tunai yang dialihkan ke Amerika Serikat maupun negara di mana perusahaan induk beroperasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami memohon maaf. Terima kasih.